Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Wish you are okay. Amin. Well, welcome back to English class with me, Miss Ratu Eva Asipa, SPDI. Get spirit, okay? Grammar Focus. Materi ini adalah materi lanjutan dari pelajaran pertama, yaitu tentang introduction atau perkenalan. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang grammar fokusnya atau tata bahasanya. Tata bahasa yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama tentang the simple present tense, bentuk sederhana waktu sekarang, dan yang kedua tentang pronoun, kata ganti benda. The simple present tense, bentuk sederhana waktu sekarang. It has function as follow. The simple present tense mempunyai fungsi sebagai berikut. The first as general truth. Yang pertama sebagai general truth atau kebenaran umum. The second as habitual action. Yang kedua sebagai habitual action atau kegiatan yang menjadi suatu kebiasaan. Structures, struktur. Yang pertama general truth, kebenaran umum. Struktur dalam kalimat positifnya yaitu subject plus to be is MR tergantung subjeknya. Jika subjeknya she, he, it, maka to be yang digunakan adalah is. Jika subjeknya I, to be yang digunakan adalah am. Dan jika subjeknya they, we, you, maka to be yang digunakan adalah are. Kemudian diikuti oleh komplement, pelengkap. Pelengkap di sini bisa berbentuk adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, keterangan. Selanjutnya, struktur dalam kalimat negatif yaitu subjek diikuti oleh to be, is, MR tergantung subjeknya, diikuti oleh not, diikuti oleh komplement, pelengkap. Selanjutnya, struktur dalam kalimat tanya yaitu to be, is, MR tergantung subjeknya, plus subjek, plus komplement, pelengkap. Example, contoh, kalimat positif. We are at home. Kita berada di rumah. We sebagai subjek, are sebagai to be, at home sebagai komplement berbentuk adverb atau keterangan. Kalimat negatif, we are not at home. Kita tidak berada di rumah. Kalimat tanya, are we at home? Apakah kita berada di rumah? Untuk jawabannya, jika iya, yes we are. Jika tidak, no we aren't. Yang kedua, habitual action, kebiasaan. Maksudnya adalah kalimat ini menceritakan suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan. Struktur kalimat dalam kalimat positif yaitu subjek diikuti verb 1. Verb 1 ini bisa jadi ada tambahan s atau is tergantung subjeknya. Jika subjeknya they, we, I, you, maka verb 1-nya tidak ada tambahan. Kalau subjeknya she, he, it, maka verb 1-nya ada tambahan s atau is. Perhatikan not atau catatan di bawah ini. Verb 1 yang ditambah dengan is jika verb 1-nya berakhiran dengan o, sh, ch, ss, x, y berubah menjadi i, f atau fe berubah menjadi v. Dan untuk struktur kalimat negatifnya yaitu subjek
plus do atau does tergantung subjeknya. Jika subjeknya they, we, I, you, maka menggunakan do. Jika subjeknya she, he, it, maka menggunakan does. Kemudian diikuti dengan not, diikuti dengan verb 1. Dan untuk kalimat tanya, yaitu do atau does tergantung subjeknya, diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb 1. Example, contoh kalimat positif. We eat every day. Kita makan setiap hari. We sebagai subjek, eat sebagai verb 1. Verb 1 di sini kita tidak menggunakan tambahan s ataupun is karena subjeknya adalah we. Sementara everyday adalah adverb of time, keterangan waktu. Kalimat negatifnya yaitu we do not eat every day. Kita tidak makan setiap hari. Kita menggunakan kata do dalam kalimat negatif ini karena subjeknya adalah we. Sementara kalimat tanyanya yaitu do we eat every day? Apakah kita makan setiap hari? Jika iya, yes we do. Jika tidak, no we don't. Exercise 1. Latihan 1. Change the following sentences into affirmative, negative, and interrogative. Rubahlah kalimat-kalimat berikut ini ke dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Tadi kita sudah membahas tentang the simple present tense, struktur-struktur kalimatnya, contoh-contoh kalimatnya, dan latihan soalnya. Sekarang kita lanjut membahas tentang pronoun, kata ganti benda. Kata ganti benda ini berfungsi untuk menggantikan posisi benda di dalam kalimat. Apakah benda tersebut posisinya sebagai subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, ataukah sebagai refleksi pronoun? Berikut adalah pronoun kata ganti benda berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Kata ganti benda sebagai subjek ada I, saya, you, kamu atau kalian, we, kita atau kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia untuk benda tunggal. Kata ganti benda sebagai subjek ini akan mengalami perubahan ketika menjadi objek, possessive adjective, possessive pronouns, dan refleksi pronoun. Kalian perhatikan dengan baik perubahannya masing-masing. Sebagai contoh di sini, subjek I berubah menjadi me, kemudian my, kemudian mine, kemudian myself. Sekarang kalian perhatikan pada pronoun kata ganti benda sebagai possessive adjective dan possessive pronouns. Kata ganti benda sebagai possessive adjective dan possessive pronoun ini memiliki arti kepemilikan. Yang membedakan adalah possessive adjective harus diikuti oleh bendanya. Contoh my book. My adalah possessive adjective, book adalah benda. My book, buku saya. Sedangkan possessive pronoun tidak diikuti oleh benda. Cukup mine, milik saya, bendanya tidak disebutkan. Sementara refleksif pronoun adalah kata ganti benda yang memberikan penegasan terhadap diri benda. Contohnya myself, diri saya. Example, contoh 1. Ayah menyayangi saya. He loved me.
He di sini menggantikan ayah sebagai subjek, me menggantikan saya sebagai objek. Jadi perbedaan antara subjek dan objek, kalau subjek sebelum kata kerja, kalau objek setelah kata kerja. 2. Ini buku saya. This is my book. My adalah possessive adjective, book adalah bendanya. 3. Ini milik saya. This is mine. Bendanya tidak disebutkan tetapi sudah jelas atau pasti bendanya. 4. Saya menyayangi diri saya. I love myself. Myself adalah reflexive pronoun. Exercise 2. Latihan 2. Translate the following sentences into English. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.